Dan ini sering kita dapatkan. Dan kita ketahui bahwa pada saat jangankan kita masuk di bulan suci Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan itu godaannya luar biasa, ya. Apalagi sudah masuk bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Salah satu di antaranya dengan memperbanyak amalia sunnah kita. Ibadah wajib kita adalah ibadah puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa dari beduk subuh sampai nanti azan maghrib. Namun ibadah sunnah yang kita lakukan inilah ibadah yang kemudian membantu kita untuk menangkis semua godaan-godaan itu, Mbak Nadia. Jadi apapun godaannya, itu kalau kita lakukan dengan hal-hal yang sunnah, misal ya di bulan Ramadan ini kita perbanyak tilawatil Quran, kita perbanyak zikir, kita jadikan ibadah sholat sunnah yang lain adalah ibadah yang menjadi rutinitas kita di bulan puasa ini. Insya Allah, Mak Nadia, dengan kita berpuasa dan kita topang dengan hal-hal yang sunnah, ibadah-ibadah sunnah, amalia-amalia sunnah lainnya, insya Allah, Mak Nadia, kita akan mudah melewati rintangan yang sudah disiapkan oleh setan laknatullah. Setan, iblis itu canggih. Mereka sangat pintar, ya. Siapapun. Kenapa saya katakan mereka sangat pintar? Mereka itu sejak Nabi Adam sampai sekarang itu masih tetap hidup. Artinya apa? Mereka sudah mengetahui celah-celah menggoda umat manusia. Jadi insya Allah kalau kita terus istiqamah dengan mengerjakan sunnah-sunnah, itu insya Allah menjadi benteng penguat dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Ini Mbak Nadia. Baik, silakan bergear. Masih banyak sekali waktu kita sampai menanti saatnya berbuka puasa dari Masjid Agung Palembang. Silakan, ada Ustadz Sulaiman M. Nur sore hari ini di obrolan Ramadan. Kita terima dulu yang telepon. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini jauh ini Ustadz dari Pamekasan ya, Bu Ali ya? Nggih. Iya. Assalamualaikum Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Sulaiman M. Nur, Ibu. Biasanya ketemu di pagi hari. Mutiara pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa Ustadz, Mbak Nadia. Iya, sama-sama. Ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah Ustadz, kan saya sering dengar ya, kita sering dengar kalau bulan Ramadan itu apa ya, setan-setan diikat ya. Ya itu kenapa ya, kan amarah itu dari setan itu ya Ustadz ya. Tapi kenapa ya kadang-kadang ya saya yang cuma tanya untuk inilah Ustadz, berarti dari kita sendiri dong Ustadz kalau amarah itu timbul di bulan Ramadan itu loh. Itu yang pertama ya Ustadz. Terus misalnya di bulan Ramadan itu kita ngajinya di surah-surah pendek Ustadz. Itu apa termasuk ngaji ya Ustadz? Tidak harus dari Al-Baqarah gitu. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pertanyaannya dari Pamekasan, Ibu Ali yang selalu setia dengerin RRI. Silakan Ustadz ditanggapi dulu 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu Ali dari jauh Pamekasan. Ya, setan di bulan Ramadan itu dibelenggu. Artinya apa? Kejahatan-kejahatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dijadikan kecuali akhirnya kita sendiri yang tergoda dengan nafsu-nafsu setan. Setan itu berjanji. Dia berjanji, aku akan ganggu umat manusia itu. Ya, dari atas, dari kanan, dari kiri. Artinya apa? Dari semua cara setan akan menggoda kita. Begitu juga
setan terus terang Ibu Ali ya, bahwa setan itu tidak ikhlas jika ada manusia yang masuk surga. Ramadan itu di mana Ramadan itu adalah salah satu bulan di mana kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana hadis Nabi yang sering kita dengar dan kita baca kalau sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, artinya apa? Barang siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan tanpa perhitungan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Setan pada saat mendengar hadis itu marah besar. Mengapa? Sudah setahun kita umat manusia digodanya, ya. Kemudian datang bulan puasa, setahun yang sudah dia goda, ternyata setahun itu kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Selama 1 bulan ini aktivitas jahat kita yang berdosa itu dihapuskan oleh Allah. Oleh karena itu sekali lagi jadikan bulan puasa ini bulan di mana kita bulan Ramadan, jadikan bulan di mana kita melaksanakan ibadah wajib, yakni berpuasa, dan ditambah dengan ibadah sunnah untuk menopang ibadah wajib dengan ibadah sunnah tersebut. Kedua, ya, pada saat membaca Al-Quran, ya, apakah harus dari awal sampai akhir? Kalau bisa, bagus. Tapi kalau tak bisa, membaca surah-surah pendek itu juga termasuk membaca Al-Quran. Itulah Ibu Ali ya, yang di Pamekasan, hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu dibaca dapat pahala. Kita yang mendengar dapat pahala. Yang membaca dapat pahala, yang mendengar juga dapat pahala. Maka Ibu, silahkan kita hadir di majelis tadarus Al-Quran. Karena majelis seperti itulah di mana majelis itu adalah majelis yang akan membuat kita mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk Ibu Ali di Pamekasan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, Ibu Ali di Pamekasan sudah begitu jelas dijawab sama Ustadz. Silakan yang lain sambil menanti saat berbuka puasa. Ini momen sangat luar biasa kita berbagi ilmu dengan Ustadz. Kita dengerin ilmu dari Ustadz pada sore hari ini di obrolan Ramadan menjelang berbuka puasa. Silakan di 369977. Itu biasa kita hadirkan acara ini dari hari 1 Ramadan sampai dengan terakhir Ramadan nanti di acara obrolan Ramadan. Silakan. Kita ke WA dulu Ustadz, ada pertanyaan juga yang hadir sore hari ini, kita baca dulu ya Ustadz ya. Ya, ada Yogi. Terima kasih Yogi, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Nah ini pertanyaannya Ustadz, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan setan dikurung sama bulan Ramadan itu? Apa dimaksud setan penggoda hawa nafsu atau jin yang suka nakut-nakutin manusia? Nah itu pertanyaannya Yogi, silakan Ustadz di Talang Kelapa. Oke. Terima kasih Yogi di Talang Kelapa. Maksud hadis bahwa di bulan puasa setan atau iblis itu dibelenggu. Ya, dibelenggu yang dimaksud bukan berarti setan selama bulan suci Ramadan tak mampu menggoda kita. Ya, tetap setan itu masih terus menggoda kita. Tapi dibelenggu artinya setan itu pada saat kita beribadah, yang benar-benar kita beribadah, ya, maka setan tak mampu menggoda kita. Namun jika kita dengan ibadah tersebut pura-pura atau main-main, maka di situ akhirnya setan bisa menggoda kita. Jadi Yogi, Pak Yogi ya di Talang Kelapa, bersungguh-sungguhlah
dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Kita berpuasa di bulan Ramadan bersungguh-sungguh. Kita melaksanakan ibadah sunnah. Malamnya kita tarawih. Kemudian kita tadarus Al-Quran. Kita qiyamul lail. Dan kita membaca bacaan yang berguna bagi kita. Kalimat tahlil dan sebagainya. Maka jadikan semua aktivitas ibadah itu aktivitas ibadah yang benar-benar sungguh-sungguh kita lakukan. Dengan cara seperti itu, maka syaitan benar-benar akan terbelenggu dan tak mampu menggoda kita umat manusia. Ini untuk Yogi atau Pak Yogi di Tanangkapang. Iya. Iya, terima kasih Ustadz. Masih muda Ustadz. Oh, ini. Ini masih milenial. Oh, Baik. Artinya pemuda Gen Z ya. Iya, memang dia selalu aktif ini mendengarkan siaran Pro 1. Baik, silakan yang lain kita undang lagi. Waktunya masih cukup lama kebersamaan kita di obrolan Ramadan bersama Ustadz Sulaiman M. Nur. Silakan kita undang Anda di 369977. Kita lanjut Ustadz, ada WA yang masuk Ibu Siti yang ada di Canton City. Pertanyaannya Ustadz, kita di bulan puasa ini khususnya ibu-ibu rumah tangga seringkali kurang khusyuk beribadah puasa karena banyak pekerjaan rumah tangga. Nah, bagaimana nih Ustadz supaya kita ibu-ibu rumah tangga ini bisa fokus juga beribadah? Silakan Ustadz, Ibu Siti di Canton City. Oke, terima kasih Bu Siti di Canton City ya. Bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam aktivitas ibadah? Semua ibadah kita itu agar kita mendapatkan kekhusyukan itu adalah dengan istiqamah. Jadi istiqamah itu membuat ibadah kita itu terus kita bisa lakukan secara khusyuk atau konsentrasi. Ya, jadikan istiqamah. Misal nih malam ini kita setelah berbuka puasa, sholat isya, kemudian sholat tarawih. Maka jangan pernah kita jadikan jangan pernah satu hari saja kita santai dan kita tinggalkan tarawih. Maka yakin dan percaya satu kali saja kita tinggalkan maka akan membekas berkelanjutan. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ujung-ujungnya selama bulan suci Ramadan kita hanya 5 kali melaksanakan ibadah sholat tarawih. Istiqomah itu kunci Bu Siti ya. Segala hal dalam ibadah itu istiqomah. Kalau sudah kita lakukan dengan cara istiqomah, maka insya Allah ibadah kita yang kita lakukan akan bertemu dengan kekhusyukan. Wallahu a'lam. Baik, silakan line telepon yang berdering tadi di 369977 yang bergabung bersama kita di acara obrolan Ramadan menjelang buka puasa. Kita buka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore ya. Iya, Oma Ana, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Mbak. Iya. Semoga Mbak Dari juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Silakan, ada Ustadz Sulaiman M. Nur. Iya, sebelum ke Ustadz ya untuk Mbak Nadarnya selamat menjalankan ibadah puasa Iya, ya. sama-sama Oma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya. Sehat Ustadz, ditanya Oma. Oh, sehat Oma Ana. Ustadz, selamat menjalankan ibadah puasa ya Ustadz ya. Iya. Sama-sama Oma Ana. Ustadz mau bertanya, Ustadz nih ada nih sebenarnya ini ada pertanyaan tetangga gitu yang pernah disampaikan sama Oma gitu ya. Tapi perlu kayaknya untuk diketahui Ustadz, kalau kita di bulan puasa itu tidak tegur sapa dengan tetangga itu sebenarnya itu gimana tuh Ustadz gitu? Puasanya itu sah atau tidak gitu? Berpuasa yang dua-duanya berpuasa tapi nggak tegur sapa gitu katanya. Tidak tegur itu sapa. Itu gimana Ustadz gitu? Baik. Tolong Ustadz ya. Ya, itu saja Oma.
Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ya, Nadia. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Ustadz, nggak tegur sapa ini puasanya? Iya. Oke. Terima kasih Oma Ana di Prabu Muli ya kalau tidak salah Iya, Oma Ana kita. betul. Ya, terima kasih Oma Ana di Prabu Muli. Seorang berpuasa tetapi tidak tegur sapa dengan orang di sekitarnya, dengan tetangganya, ya. Ini sebuah kesalahan. Mengapa demikian? Nabi pada saat melaksanakan khutbah sebelum Ramadan, salah satu di antara yang diaminkan oleh Nabi itu adalah doa malaikat Jibril, ya. Salah satu di antaranya seperti yang dikatakan oleh Oma Ana tadi, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang masuk bulan puasa tetapi silaturahminya terputus. Artinya apa? Oma Ana dan para pendengar sekalian, itulah mengapa kita di bulan Sya'ban itu sering mendapatkan undangan. Kalau di Palembang itu namanya ruahan, ya, ruahan sedekah ruah. Maka itu adalah media, salah satu media untuk silaturahmi, di mana pada saat kita sebelum melaksanakan aktivitas, biasanya tuan rumah yang punya acara itu memberikan kata sambutan, meminta maaf. Nah, disitulah salah satu media untuk menjalin kembali silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya setelah masuk bulan Ramadan, ya, itu tidak terlaksana. Artinya apa? Silaturahmi kita itu tidak harmonis dengan tetangga, dengan teman kita, dengan kerabat kita. Jangan sampai. Terus terang, ya, hidup ini, semua manusia hidup itu pasti bermasalah. Namun jangan tambah masalah. Kalau hidup kita sudah bermasalah, tambah masalah, maka kehidupan kita akan banyak sekali masalahnya. Jadikan kita orang yang selalu meminta maaf, baik salah ataupun tak salah kita. Jadikan kita orang yang selalu meminta maaf. Karena orang yang meminta maaf itu lebih mulia. Siapa yang pertama kali mengakui kesalahan, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Oma Ana penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Itu Oma Ana sudah dijawab sama Ustadz. Yang lain silakan, masih kita undang Anda di line telepon 369977 atau juga di WA Pro 1 0821 79279090. Silakan yang mau bergabung bersama kami. Waktu yang sangat baik sekali menjelang kita menantikan saat berbuka puasa, di mana RRI Palembang juga menyiarkan secara langsung Ustadz dari Masjid Agung Palembang nih Ustadz setiap harinya. Baik, Ustadz sambil menunggu kita ada satu pertanyaan juga nih buat Ustadz nih. Nah, sebenarnya kalau untuk pesan utama nih Ustadz yang terkandung dalam Marhaban Ramadan ini, sebenarnya ada kaitan dengan kehidupan modern nggak Ustadz yang relevan berkaitan dengan pesan Ramadan ini Ustadz? Ya. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Ya, hal sepele. Saya katakan hal sepele. Nabi menyatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu ala nir. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Artinya, bagaimana kita mengkondisikan jiwa kita itu pada saat masuk bulan Ramadan bergembira. Sehingga Mbak Nadia itu pada saat 2 bulan sebelum Ramadan biasanya itu kita membaca doa. Kalau sudah masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata kuncinya pada saat masuk bulan Rajab. Maka lihat, kalau mereka itu terkejut dengan masuknya bulan Rajab tersebut,
maka ini orang biasanya termasuk orang yang tidak senang atau tidak merasa bahagia dengan masuknya Ramadan. Ya, biasanya kalau setelah selesai doa mereka akan berkata dengan teman-temannya, aduh, sudah mau masuk Ramadan lagi. Hal itu, ungkapan itu adalah ungkapan di mana ternyata jiwa kita itu belum mampu menerima bulan Ramadan, belum mampu berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan di mana seluruh aktivitas baik kita, amal ibadah kita itu dilipat gandakan semua. Coba perhatikan. Ya, ibadah, jangankan ibadah, aktivitas hari ini saja. Ya, saat ini RRI melaksanakan acara obrolan Ramadan. Melaksanakan obrolan Ramadan ini salah satu media agar kita terarah kepada hal yang positif. Ya, RRI melaksanakan obrolan Ramadan. Ini adalah media agar melakukan hal positif ketimbang ya, kita duduk-duduk mangu-mangu, akhirnya pikiran kita melayang kemana-mana dan ujung-ujungnya itu kita bisa melakukan hal negatif. Nah, dengan acara obrolan Ramadan ini adalah salah satu media. RRI salah satu media penyiaran ya yang tetap eksis ya sampai detik ini. RRI melaksanakan acara obrolan Ramadan di mana dalam obrolan ini hal-hal positif yang kita angkat. Insya Allah Mbak Nadia ya, ini salah satu media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini Mbak Nadia. Baik, terima kasih Ustadz. Yang lain silakan, masih kita undang Anda di line telepon dan WA Pro 1 di 0821 7927 9090. Kemudian juga line telepon di 369977. Baik, Ustadz, sambil menantikan juga, kita mau nanya lagi Ustadz. Kalau ibu-ibu kan puasa sering masak tuh Ustadz. Nah itu kan sering nyicip-nyicip masakan. Karena kalau nggak dicicip nanti rasanya seperti apa pas buka. Nah ini gimana Ustadz untuk hukumnya kalau kita mencicip makanan ketika masak ibu-ibu rumah tangga nih? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Nadia ya. Ibu-ibu, istri-istri yang dia masak kemudian mencicipi. Ya, dengan catatan mencicipi itu artinya hanya sebatas ujung lidah, ya, ujung lidah. Kalau sudah mencicipi masuk ke rongga yang lain, ya, tenggorokan dan kemudian yang dicicip ini itu banyak, itu bukan lagi mencicipin, ya. Maka Mbak Nadia, untuk ibu-ibu kita, istri-istri kita yang pada saat memasak untuk menghidangkan makanan, dia mencicipi, itu hukumnya tidak batal. Namun harus berhati-hati, jangan sampai ya nanti masak kemudian mencicipin keterusan. Nah, ini yang akhirnya membatalkan puasanya. Itu Mbak Nadia. Baik. Jadi kalau nyicip di ujung lidah itu nggak apa-apa, langsung diludahkan gitu ya, dibuang gitu. Iya, dibuang hanya untuk mencicip. Jangan sampai ditelan di tenggorokan ya Ustadz ya. Udah berbeda. Baik. Baik Ustadz, ini ada Ocha di sekitaran wilayah Demang Lebar Daun, kayaknya lagi monitor. Selamat sore Ocha, selamat menantikan berbuka puasa ya. Pertanyaannya Ustadz, untuk ibu-ibu kalau lagi nangis di bulan puasa itu batal nggak Ustadz kira-kira? Silakan Ustadz, tadi cicip masakan, sekarang ibu-ibu yang suka nangis di bulan puasa. Gimana nih Ustadz? Ibu-ibu ya menangis tidak membatalkan puasa ya. Tetapi kalau pertanyaan Ocha tadi, ibu-ibu yang suka nangis, artinya hobi dia menangis, maka ya jangan dijadikan menangis itu hobi atau kesenangan. Istilah saya karena pertanyaannya suka menangis, artinya senang dia menangis. Artinya apa?
sekali lagi saya ingin katakan Mbak Nadia bahwa menangis itu tidak membatalkan puasa. Oh iya. Jadi silakan ya Baik. menangis ya. Oke. Tapi jangan sampai tidak ada yang membuat kita menangis ya. Tapi Silakan misal ibu-ibu iya. membaca Al-Qur'an, bertemu dengan ayat-ayat tentang neraka, dia menangis, meneteskan air mata, enggak apa-apa ya. Atau ibu-ibu pada saat melaksanakan sholat ya, kemudian menangis dalam sujudnya, dalam doanya juga menangis. Tidak apa-apa Silakan. Ustadz Kenapa? ya. Nggak apa-apa, tidak membatalkan ibadah puasa. Baik, terima kasih Ocha. Jadi kalau yang nangisnya seperti dikatakan Ustadz tidak batal. Lanjut kita ke line telepon Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maria. Iya, Pak Azhari di Sekayu Ustadz. Pasti sudah hafal nih Ustadz. Jauh ya. Saya baru pulang dari Kayu. Oh iya, ini Pak Azhari pendengar kita Mutiara Pagi nih Ustadz. Iya. Semuanya juga setia nih. Silakan Pak Azhari di Sekayu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari. Ini Pak, saya mau tanyakan, bagaimana Pak saat ini kita kan puasa kan, kita kan minum kopi kan, kita lupa kan. Nah, apa enggak? Sudah habis ya 1 gelas ya Pak? Iya. Oh iya baik. Itu saja Pak Azhari. Lupa kan? Lupa ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah Ustadz, ini minum kopi udah segelas baru sadar kalau kita puasa. Gimana Ustadz? Tapi ditahan dulu Ustadz ya. Jawabannya kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Iya, ini suaranya dari Maluku ya? Iya, dari Maluku Tengah. Iya, ini jauh Ustadz. Dari Maluku Tengah ada Mbak Ayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil mendengarkan Mbak Isa. Saya mendengarkan prosa dari Palembang. Iya, silakan. Saya ingin bertanya sama Ustaz. Soal sehat ya Ustaz ya. Halo? Iya, kenapa Mbak Ayu? Mungkin Ustaz tidak mendengarkan suara saya. Mendengar ya Ustaz ya? Iya, mendengar. Mendengar jelas ya. Ya, Ustaz sehat ya. Hari pertama puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu berkah usia, berkah sehat semuanya. Yang lancar menjalankan ibadah puasanya bersama keluarga Ustaz. Amin. Saya bertanya Ustaz ya, saya punya orang tua kan awalnya beliau sakit ya. Pada saat Ramadan ini beliau mencoba untuk berpuasa, tapi beliau tidak bisa melanjutkan sampai seharian penuh. Tapi beliau mengamalkan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat sunnah, sholat tarawih. Kemudian juga beliau juga ngaji gitu ya. Bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan. Apakah memang pahala beliau ini terhitung sama dengan orang menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh atau tidak? Seperti itu Ustaz pertanyaan saya. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaan Mbak Ayu dulu deh dijawab Pak Ustadz ya. Terima kasih. Nanti ke Pak Azhari. Mbak Ayu ya, dari Maluku Tengah ya. Iya. Jangan-jangan Maluku Tengah sekarang ini sudah Isya dia katanya. Sudah Isya. Baik. Terima kasih Mbak Ayu, ini termasuk salah satu pendengar setia dalam acara Cawisan Mbak Nadia. Iya, tahun 2024 kemarin ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu ya. Orang tua yang sudah tak mampu lagi karena sakit berpuasa ya, itu diperbolehkan ya. Nah, dia masih melaksanakan ibadah-ibadah yang lain ya, ibadah dalam artian ibadah yang tidak membuat kondisi badannya melemah ya, misalnya dengan cara tadarus Al-Quran dengan semampunya dan juga melaksanakan sholat pada saat keadaannya masih sakit. Maka saya teringat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beramal di waktu muda, barang siapa yang beramal di waktu muda, di waktu sehat, di waktu kaya, di waktu mukim, maka Allah
masih tetap mencatatnya. Ya, masih tetap mencatat dia beramal jika masuk di waktu tua, di waktu sakit, di waktu sabar. Artinya apa, Mbak Ayu? Apa yang dilakukan oleh orang tua Mbak Ayu, insya Allah, ya kita yakin dan percaya dia melaksanakan hal tersebut karena sudah dilantari di waktu mudanya. Di waktu mudanya ia beramal, kemudian bertemu dengan waktu tuanya. Waktu tua adalah waktu di mana aktivitas kita terhambat, ya. Maka itu Allah masih tetap mencatat pahalanya seakan-akan di waktu muda. Sekali lagi, dengan lantaran di waktu muda dia beramal, beraktivitas. Nah, ketemu waktu tuanya dia tak mampu lagi, maka Allah masih mencatatnya beramal di waktu muda. Begitu juga waktu sehat, ya, bertemu dengan sakitnya, maka Allah masih tetap mencatatnya beramal di waktu sehat. Ini barangkali jawaban untuk Mbak Ayu ya di Maluku Tengah. Untuk saudara kita di Sekayu, ya Pak Azhari di Sekayu, Pak Azhari itu adalah rezeki. Kalau memang benar-benar terlupakan atau lupa, ya. Namun kalau ecak lupa, itu bukan rezeki. Ya. Baik. Kalau kita setelah minum kopi sadar, maka jangan lagi kita telan air kopi yang ada di mulut tersebut, kita keluarkan dan kita bilas dengan air putih agar tidak terasa lagi kopi dan tidak terasa lagi manis kopinya tersebut. Ini caranya. Baik. Jadi Pak Azhari itu adalah rezeki untuk Pak Azhari. Ya, tapi itu tadi dengan catatan lupa benar-benar ya. Pak Azhari itu lupa dan memang benar-benar lupa. Dan biasanya kalau hari pertama itu hal-hal terlupakan itu sering terjadi. Ini Baik. untuk jawaban keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Kita sampai pada WA ini Ustadz, ada Ibu Ria yang ada di Sukabangun. Pertanyaannya, kalau kita lagi flu mencium minyak, ada merek ini Ustadz ke hidung karena buntu. Nah ini kira-kira batal nggak Ustadz puasanya? Jawabannya tidak batal. Ya, tidak batal. Mengapa? Karena yang membatalkan puasa itu ya sesuatu makan dan minum. Pertama makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari. Baik, Ustaz. Hal itu tidak membatalkan makna dia. Baik, Ustadz, kepinginnya lanjut Ustadz, tapi kita sudah mendekati waktu untuk siaran langsung ke Masjid Agung. Mungkin Ustadz ada pesan sore hari ini lewat obrolan Ramadan kita Ustadz dengan temanya Marhaban Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita jadikan awal Ramadan ini awal di mana kita meningkatkan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Aktivitas sunnah kita tingkatkan. Insya Allah ibadah sunnah kita akan diganjar oleh Allah dengan ibadah wajib. Ibadah wajib kita tingkatkan, insya Allah itu akan dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat ganda. Semoga awal yang mulia ini, awal yang sempurna ini akan memuliakan kita dan menyempurnakan kita pada saat kita keluar dari Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua, kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah meluaskan rezeki kita semua. Semoga puasa tahun ini, puasa benar-benar mencetak kita menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja berakhir acara obrolan Ramadan menjelang buka puasa bersama dengan Ustadz Sulaiman M. Nur MA dengan topik
sore hari ini adalah Marhaban Ramadan. Terima kasih pendengar yang hari ini sudah bergabung. Ibu Ali di Pamekasan, terima kasih Yogi di Talang Kelapa, Ibu Siti di Kenten, Om Ana Prabu Muli, terima kasih Ocha di Demang Lebar Daun, juga Pak Azhari di Sekayu, Mbak Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih Mbak Ria di Sukabangun yang sudah bergabung di obrolan Ramadan. Nantikan kembali acara setiap hari selama bulan suci Ramadan melalui Pro 1 RRI Palembang. Saya Nadia bersama rekan Engga pamit undur di kesempatan sore hari ini. Semoga penuh keberkahan dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti obrolan Ramadan. Obrolan syarat makna dan menambah wawasan kita. Obrolan Ramadan. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Ramadan bersama RRI. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Dari Abu Hurairah